họ rất tốt, như là cầu thủ Indonesia thì tôi nghĩ là có phải 4 đến 5 cầu thủ. Hello, Sobat Garuda. My name is Justin Hübner. I'm in Turkey right now to join the team. Jelang Piala Asia U20 2023, pelatih Vietnam U20 dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Ada efek Shin Tae-yong di balik pemecatan tersebut. Pihak VFF memutuskan untuk tak menggunakan jasa pelatih Vietnam U20, Dinh De Nam. Hal ini buntut dari kekalahan atas timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Skuad berjuluk The Golden Star Warriors ini harus tunduk 2-3 atas timnas Indonesia U20 yang dilatih Shin Tae-yong. Kekalahan ini membuat Vietnam gagal menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20, mereka hanya menjadi runner-up dan tetap lolos ke Piala Asia U20. Pihak VFF mengaku tak puas dengan hasil tersebut meski Vietnam lolos ke Piala Asia U20 2023. Mereka memutuskan Dinh De Nam untuk tak lagi menjadi pelatih kepala per tanggal 1 Januari tahun 2023. Dalam laman resmi VFF, kursi pelatih kemudian diberikan kepada Hoang Anh Tuan, pelatih timnas Vietnam U19 di periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Ditunjuknya Hoang Anh Tuan pun bukan tanpa sebab, pasalnya Vietnam berhasrat untuk lolos ke Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Hal itu merupakan perjuangan berat karena tim muda Golden Star Warriors setidaknya harus masuk ke semifinal untuk mengunci tiket tersebut, apalagi di fase grup mereka akan bertemu Qatar, Australia, dan Iran. Hoang Anh Tuan bukanlah pelatih kacangan, ia pernah membawa timnas Vietnam U19 dua kali lolos ke Piala Asia U19 2016 dan 2018, pencapaian luar biasa tersaji pada 2016, yang mana Hoang Anh Tuan mengantarkan sang tim lolos ke semifinal. Lolos ke semifinal membuat timnas Vietnam U19 berhak ambil bagian di Piala Dunia U20 2017 Korea Selatan. Untuk diketahui, Piala Asia U20 2023 bakal berlangsung pada 1-18 Maret tahun 2023 di Uzbekistan. Saat ini, timnas Indonesia U20 tengah mempersiapkan diri dengan menggelar pemusatan latihan, TC, yang direncanakan mulai awal Februari tahun 2023. Mengenai TC, juru taktik timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong sudah memanggil 30 pemain untuk bergabung ke skuad Garuda Nusantara. Namun menariknya, tidak ada 3 nama pemain keturunan asal Belanda di daftar pemain. Adapun ketiga pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Justin Hübner, dan Rafael Struijk. Bahkan, ketiga pemain keturunan itu berpotensi gagal membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Penyebab utamanya karena proses naturalisasi ketiga pemain itu tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Padahal, Piala Asia U20 2023 bakal dihelat dalam 1 bulan ke depan. Sementara itu, di kesempatan terpisah, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan meyakini ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut bakal ikut TC Timnas Indonesia U20, Februari mendatang. Ia pun berharap dukungan dan doa masyarakat agar ketiga pemain tersebut bisa gabung TC Timnas Indonesia U20. Walau dalam 30 nama sementara belum ada 3 calon pemain naturalisasi, tapi insya Allah ketiganya akan segera menyusul, katanya dikutip dari Instagram pribadinya. Untuk itu,
Mari kita doakan dan terus kawal agar proses semuanya on the track, bila memungkinkan sebelum Piala Dunia U20, di ajang Piala Asia U20 baik @Justin Hubner 5, @Ivarner, dan @Rafael Struijk sudah bisa bergabung, jelasnya menambahkan. Terlepas dari itu, nantinya Piala Asia U20 2023 dengan bergabung di grup A adapun ketiga negara lawan Garuda Nusantara adalah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Tiga pemain keturunan yang bisa bela timnas Indonesia U20 tanpa dinaturalisasi, nomor 1 berdarah Jerman. Menjelang turnamen bergengsi itu, Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia U20 pun telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC, pemusatan latihan, Piala Asia U20 2023 sendiri diketahui akan digelar pada 1-18 Maret mendatang. Berikut 3 pemain keturunan yang bela timnas Indonesia U20 tanpa dinaturalisasi. Daftar ini adalah pemain keturunan Indonesia Brasil, Hugo Samir. Hugo Samir menjadi sorotan usai mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia U20 2023. Hugo Samir bisa membela timnas Indonesia U20 tanpa perlu dinaturalisasi. Pasalnya, anak dari mantan pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Tiago ini lantaran lahir dan besar di Indonesia. Diketahui lahir di Surabaya, Indonesia pada tanggal 25 Januari tahun 2005 silam, kini, Hugo Samir tergabung di Akademi Persis Solo dan dilatih oleh sang ayah yang mana Jackson kini menjadi manajer Akademi Persis Youth sejak Agustus tahun 2022 lalu. Tentu sudah tidak asing lagi di telinga para pencinta sepak bola tanah air. Ya, dia adalah Ronaldo Kuateh. Ronaldo Kuateh merupakan pemain andalan di lini depan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia U20. Menariknya, Ronaldo Kuateh ternyata merupakan pemain keturunan Indonesia Liberia. Ia merupakan anak dari Ronaldo Kuateh, mantan pesepak bola asal Liberia yang pernah bermain di Liga Indonesia. Kini, Ronaldo tengah memperkuat tim senior Madura United di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Adalah satu pemain yang mampu mencuri perhatian, Brandon Scheunemann. Brandon sukses menarik perhatian para pencinta sepak bola usai melakoni debutnya bersama PSIS Semarang pada laga lanjutan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 kontra Arema FC. Dalam laga tersebut, Brandon langsung diturunkan sebagai starter. Hebatnya, ia bermain penuh selama 90 menit dan berhasil mencetak clean sheet. Diketahui, Brandon merupakan anak dari pelatih asal Jerman, Timo Scheunemann. Ia memegang paspor Indonesia lantaran ibunya merupakan orang Indonesia.